Logika pertama dari paham stoikisme adalah fokus sama hal yang bisa kalian kontrol. Menurut Marcus Aurelius, yang mana ia adalah salah satu tokoh stoik yang sangat populer, ia mengatakan bahwa kita memiliki kuasa atas pikiran kita, bukan di luar dari pikiran kita. Dan bila kita sadar akan hal ini, kita akan menemukan kekuatan sesungguhnya. Kekuatan dimaksud oleh Marcus Aurelius adalah kekuatan akan kemampuan kita untuk mengontrol hal-hal yang dapat kita kontrol. Kebanyakan orang itu terlalu fokus sama hal-hal di luar kontrolnya. Pendapat orang, promosi jabatan, inflasi, jumlah view atau subscribe di YouTube, itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Logika stoikisme itu mengajarkan kita untuk fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol dan menerima akan hal-hal yang nggak bisa kontrol. Kenyataannya bro, emang sedikit hal-hal yang kita kontrol. Salah satunya adalah persepsi kita. Pendapat orang tentang diri kita di sosial media itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kita bisa kontrol persepsi kita terhadap pendapat tersebut. Kita bisa kontrol interpretasi yang akan kita berikan terhadap situasi yang terjadi di hidup kita. Kadang yang menyebabkan kita overthinking itu karena kita terlalu mikirin hal-hal yang nggak bisa kita rubah. Mikirin lolos interview kerja apa enggak, kira-kira gue dapat promosi jabatan apa enggak, pikiran orang tentang diri gue seperti apa. Itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Semakin kita mencoba untuk mengontrol hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, malah kita akan semakin tambah overthinking. Tapi ketika kita mampu untuk fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol dan menerima hal-hal yang di luar kuasa kita, kehidupan kita pasti akan jauh lebih berkualitas dan pastinya akan lebih bahagia. Logika kedua dari paham stoikisme adalah kebahagiaan sepenuhnya di pikiran kita. Ada salah satu kutipan dari Marcus Aurelius yang mengatakan kebahagiaan hidup kita itu tergantung dari kualitas pikiran yang kita miliki. Paham stoikisme ini meyakini kebahagiaan itu adanya di dalam diri kita, yaitu bagaimana cara kita berpikir terhadap situasi yang terjadi di hidup kita. Mungkin lo pernah melihat seseorang yang mendapat komentar negatif dari orang lain, dan orang tersebut langsung membalasnya dengan marah-marah. Dan lo juga pernah melihat ada seseorang yang mendapat komentar negatif dari orang lain, tapi orang tersebut menyikapinya dengan sikap biasa-biasa saja. Dua peristiwa sama memiliki respon yang berbeda. Logika stoikisme tentang kebahagiaan ini adalah mereka meyakini bahwa sumber kebahagiaan kita itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu salah satunya dari pendapat orang lain, tapi dipengaruhi dari faktor internal, yaitu sikap kita dalam menyikapi masalah yang terjadi. Peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita itu sebenarnya bersifat netral. Hal yang membuat peristiwa tersebut dianggap negatif ataupun positif itu dari interpretasi yang kita berikan terhadap peristiwa tersebut. Pada saat lo melihat suatu peristiwa yang terjadi di hidup lo sebagai pembelajaran, diri lo pastinya akan jauh lebih baik. Tapi ketika lo melihat sebuah peristiwa sebagai cobaan, itu lo akan melihat hidup ini nggak adil. Menurut stoikisme, kebahagiaan itu ditentukan dari interpretasi kita terhadap peristiwa yang terjadi dan juga kemampuan kita untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal di luar kuasa kita. Logika ketiga dari paham stoikisme adalah hambatan dilihat sebagai peluang. Perjalanan hidup kita itu pasti ada aja hambatannya. Membuat usaha ditinggalin partner bisnis, baru beli mobil baru langsung ditabrak. Lagi seneng-senengnya kerja, kena line up. Perjalanan hidup kita itu pasti nggak linear bro, pasti dinamis kayak detak jantung. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Paham stoikisme itu melihat hambatan hidup bukan sebagai sesuatu yang menghambat, tapi sebagai peluang yang dapat membuat diri kita lebih baik lagi. Ada salah satu kutipan dari Ryan Holiday yang mana dia adalah penulis buku dari Daily Stoic sekaligus penganut paham stoikisme, yang mengatakan hambatan kalian itu sebenarnya adalah sebuah jalan. Jangan pernah lupa, setiap hambatan yang ada itu merupakan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kalian. Paham stoikisme itu menganggap yang membuat diri mereka lebih baik itu karena hambatan-hambatan yang mereka mampu melewati. Mungkin pada saat lo kena laid off, lo bisa melihatnya bukan sebagai bentuk kegagalan, tapi sebagai peluang untuk lo memulai usaha. Atau mungkin ketika lo nggak terima interview kerja, lo juga dapat melihatnya sebagai peluang untuk lo belajar skill baru agar lo dapat bersaing ke depannya. Saat kalian ingin mencapai tujuan, entah itu dalam karir ataupun bisnis, pasti kalian itu menghadapi masalah-masalah baru.
yang kemungkinan akan membuat diri kalian menyerah. Rintangan hidup itu akan membuat kalian menyerah ketika kalian melihatnya sebagai masalah. Tapi logika dari paham stoikisme, mereka melihat masalah sebagai jalan keluar, yang mana bila kalian mampu melewatinya, kalian akan lebih baik dibanding diri kalian yang sebelumnya. Logika keempat dari paham stoikisme adalah fokus sama hal yang paling penting. Terkadang kita terlalu fokus sama hal-hal yang sepele yang memakan banyak energi dan waktu kita. Tokoh-tokoh stoik ini, mereka memprioritaskan hal yang menurut mereka paling penting, entah itu dari segi kesehatan, keluarga, kebahagiaan, ataupun tujuan hidup mereka. Bila kita tidak memisahkan mana hal yang penting dan yang tidak, kemungkinan kita akan menganggap semua hal penting. Ada salah satu kutipan dari Marcus Aurelius yang mengatakan, kalian sebaiknya tidak memberikan waktu yang lebih banyak terhadap hal kecil. Bila kita terlalu memberikan perhatian terhadap hal-hal yang sepele, yang ada kita malah nggak memperhatikan hal sebenarnya paling penting. Cuma karena teman lupa ucapin ulang tahun, kita jadi marahan. Cuma karena spion mobil disenggol motor, bawaannya mau ribut. Cuma karena nggak diajak jalan, bawaannya baperan. Bila kalian fokus sama hal sepele seperti tadi, itu namanya kalian nggak punya prioritas dalam hidup. Hidup ini sebenarnya sederhana, bro. Prioritasi hal yang sebenarnya paling penting, sisanya nggak perlu dipikirin. Fokus sama tujuan besar, pendapat orang tentang diri kita, perilaku orang tentang diri kita, hal apa orang pikirin tentang diri kita, itu nggak penting selama kita tahu arah tujuan kita mau kemana. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video kali ini. Jika kalian merasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya.